selain Pak, saya mau tanya, hewan apa yang kira-kira layak untuk dijadikan kurban selain sapi, kambing, unta? Kerbau. Terus yang kedua, pembagian berapa kilo untuk si korupsi yang korban itu dagingnya? Terima kasih. Ya. Pertanyaan bagus. Jenis hewan apa saja yang layak untuk dijadikan kurban selain unta, sapi, kambing, domba? Apa kuda, apakah Kerbau. domba, Jadi pernah pertanyaan seperti ini tuh ketika sampai ke Indonesia misalnya, bagaimana dengan kerbau? Sebagian ulama menolak, sebagian ulama berusaha menerima. Kerbau dipersamakan dengan sapi bagi yang menerima. Bagi yang menolak, rasa-rasanya terlalu berlebihan. Sebab kerbau itu bisa kali dua lipat dari si sapi. Harganya? Ya bentuknya ge, mungkin harganya ge. Pun hadisnya sebagai hewan yang memenuhi kriteria untuk 7 orang seperti yang disampaikan tadi terakhir hadisnya, itu berlaku hanya pada unta dan sapi itu saja. Sehingga di luar unta dan sapi, ulama sendiri tidak berani untuk mengkiaskan sebagaimana tadi ke kerbau atau apa gitu ya. Tidak berani mengkiaskan. Nah, adapun masalah kambing atau domba, kijang kali nyampe gitu. Asal diketahui bersama bahwa Nabi di dalam berbagai hadisnya lebih banyak berkurban itu domba. Hanya sekali Nabi waktu di Hudaybiyah itu ya unta itu. Itu pun mungkin untuk memberikan ketegasan sikap hukum. Ini loh unta. Gitu. Setelahnya Nabi itu sering domba. Bukan kambing loh, domba. Domba itu kan bedanya dengan bulu yang lebat ya. Domba itu bulu yang lebat, putih gitu. Ini domba ya? Ya, putih, biri-biri loh. Biri-biri itu. Bahasa Malaysia biri-biri. Kambing, Nabi pernah berkurban dengan kambing. Jadi kalau lihat kelas kalau kelas apa ya? Kelas hewan ya. Strata kelas hewan itu secara pasaran zaman Nabi aja mungkin sampai zaman sekarang bahwa domba itu lebih mahal dan lebih dianggap lebih berharga daripada kambing. Ya benar ya. Kecuali nyampe Indonesia kambing udah macam-macam. Kambing etawa bisa 15 juta atau kambing Garut gitu ya. Ya mungkin kambing jenis begitu di Arab nggak ada malah. Ya artinya hanya sebatas itulah. Namun memang ada sebuah riwayat hadis dari Ibnu Abbas. Tapi ini hadis ditolak oleh mayoritas ulama. Ditolak oleh kata Ibnu Abbas bahwa berkorban itu juga diperbolehkan dengan hewan jago. Ayam. Zujajah bahasanya. Jumlahnya berapa tuh? Ya satu. Bahasa zujajah itu ya ayam jantan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana seseorang semangat untuk berkurban, karena kan inti kurban itu kan mengalirkan darah. Sementara ketidakmampuan bagi orang-orang yang ingin berkurban, sampailah kalam tadi, mencukupilah kurban dengan ayam jago. Itu ada pendapat seperti itu. Cuman yang mayoritas ulama menolaknya, sebab khawatir menjadi formalisasi keabsahan, dan disitulah celah untuk orang manusia itu kalau bicara nafsu kan milih untuk yang ibadah milihnya yang kecil-kecil aja. Khawatirnya terjadi penyelewengan gitu. Jadi burung otak. Makanya saya gara-gara hadis ini saya teringat zaman kecil dulu. Mau Idul Kurban, mau Idul Fitri, mau Idul Adha.
Saya yakin yang lebih tua dari saya apalagi ngalamin yang namanya makan ayam itu ya nunggu lebaran doang. Ya. Rasa-rasanya zaman dulu makan ayam itu nunggu lebaran doang. Ya. Ustaz, maaf, pamit dulu. Iya, monggo. Mengantar istri. Oh, gimana monggo. Atau ya nunggu orang hajatan. Sehingga entah kenapa zaman saya tradisi dulu itu selalu yang disembelih itu ya ayam jago. Jangan-jangan ini dari sini nggak mampu mengalirkan darah ya. Seakan-akan ayam jago itu lebih bernilai disembelih gitu. Atau kalau bapak-bapak di daerah mungkin yang tradisinya kuat misalnya bekakak ya. Walaupun tidak ada hukum mutlak, tapi seakan-akan bekakak itu kayaknya kudu ayam jago gitu ya. Ya sebagaimana tadi ujaran yang sudah terlanjur viral sekarang bahwa kurban itu kudu jantan, padahal ya enggak. Nyatanya enggak harus. Hanya anjuran. Ya tidak harus. Jadi itu Pak ya. Atau mungkin ada kaitan dengan peternakannya enggak ya? Waktu zaman Rasulullah kan namanya peternakan kambing, domba ataupun apa kena pengaruh itu gitu ya? Seandainya misalkan kita punya peternakan kancil ataupun kijang gitu kan? Apa masuk kali ya gitu. Ya itulah bahasa-bahasa begini itu masuk di dalam kemungkinan-kemungkinan. Apakah saat itu Nabi menyatakan misalnya kambing, domba, unta, sapi karena saat itu memang umumnya itu. Jangan-jangan di sebuah wilayah lain misalnya rusa atau apakah masuk? Dan di sini ulama itu berbeda pendapat, bahkan demi menjaga keabsahan hukum ya berusaha menghindari berbagai kemungkinan tadi. Kalau ada yang ulama yang menolak itu berpendapat begini, kalaulah misalnya di zaman Nabi saat itu tidak ada misalnya kijang atau apapun, tapi kan tetap kenal yang namanya kijang. Kalaulah memang diperbolehkan, mestinya Nabi juga mengucapkan itu bahasanya. Atau kerbau misalnya, atau apapun itu, tapi Nabi tidak mengucapkan. Ya cukuplah pada akhirnya kembali ke hukum asal, adalah hewan-hewan yang pernah langsung disebutkan Nabi itu aja. Yang kedua tadi Enggak. dapat berapa kilo? Oh iya. Si korban itu mendapat. Jadi tidak ada ketentuan mutlak Pak. Mau berapa kilo? Ya mustahil lah ditentukan berapa kilo. Ya tergantung yang kurban. Nah kurbannya dikit, panitia dapat kilo-kiloan. Sementara dibagikan ke masyarakat dikit-dikit. Jadi ketentuan bagaimana pendapatan mau panitia mau kepada masyarakat. Maksudnya yang berkurban dapat hak berapa? Oh yang berkurban. Iya. Oh yang berkurban. Yang berkurban. Kalian tadi ngomong panitia. Bagaimana yang berkurban apakah punya hak? Punya. Bahkan Nabi pernah menyatakan, engkau yang berkurban sepertiga engkau punya hak di sana. Sepertiga buat kerabatmu. Sepertiga buat kaum muslim. Jadi itu kalau berbicara batas maksimal ya sepertiga itu. Misal kalaupun toh pengen ngambil sepertiga buatmu, sepertiga buat kerabatmu, ya bibi, ya paman, ya pokoknya kerabat lah selain keluarga dia. Dan sepertiga buat kaum muslim. Ini Nabi kenapa menyatakan begini? Ini asbabul wurudnya nih. Sebab Imam Ghazali lebih tegas malah menyatakan ketika orang sudah berkurban maka totalitaslah di dalam kurbanmu. Jangan mengambil bagian. Gak mungkin dong Imam Ghazali tidak tahu hadis ini. Nah, asbabul wurud hadis ini ketika perintah kurban Rasul sampaikan kepada para sahabat, ingat iman sahabat itu luar biasa hebatnya. Sekali Nabi ngasih perintah itu semua berlomba-lomba. Bagian pas-pasan dia kudu kurban gitu kan. Itu zaman sahabat. Sekarang kan antar dulu. Zaman sahabat. Nabi tahu ini sahabat setiap kali mendapatkan wahyu Nabi itu perintah tentang kurban,
Nabi sampaikan, sahabat berlomba-lomba untuk menampakkan taatnya. Padahal dia mungkin pas-pasan. Nabi tahu dan Nabi tidak ingin menyanyiakan pengorbanan mereka dan ingin memberikan hadiah, bahasa itu menyenangkanlah. Ya udah, sepertiga buatmu, sepertiga buat kerabatmu, sepertiga buat kaum muslim. Ingat, zaman itu banyak para sahabat berkurban. Mau diambil sepertiga, sisanya masih banyak. Sekarang yang kurban berapa biji, diambil lagi sepertiga, nah habis. Misal, maka demikianlah Imam Ghazali sampai menyatakan, ketika engkau berkurban maka totalitaslah. Di sana taqarrub ilallah lebih sempurna. Jadi kenapa ada bahasa sepertiga itu? Nabi itu apa ya? Kalau bahasa reward gitu loh. Iya, ingin ngasih penghargaan. Ini kasihan nih orang di pas-pasan saking pingin menampakkan ketaatan, ya kurban. Nah kalau lepas tuh, ya kurban dia mau. Nah kan khawatir, ya artinya sahabat itu luar biasa gimana. Sekali Nabi menyampaikan wahyu tentang berita, langsung berbondong-bondong. Nah, bagi yang kaya raya sih nggak masuk. Bagi yang pas-pasan, habis kurban bengong. Itu kan reward gitu loh, Nabi itu ngasih penghargaan. Atau mungkin itu juga kan, ada berpendapat waktu zaman jahiliyah, kalau kurban itu nggak boleh dimakan si daging kurbannya. Itu jelas. Itu aja. Makanya Itu jelas. Nabi nyuruh supaya dimakan juga. Kalau masalah itu sih tidak masuk. Toh nyatanya tanpa engkau mengambil sepertiga kan dibagikan kepada kaum muslimin untuk dimasak. Nabi menyentuhkan. Nah, memang tadi yang dinyatakan bahwa kurban itu bukan murni syariat Islam, bukan. Nah, kalau bicara sejarah itu awal mulanya syariat dari Nabi Ibrahim. Syariat Nabi Ibrahim dikotori oleh orang-orang jahiliyah. Ya mungkin pemikiran yang menyeleweng lah, kesesatan. Praktek kurbannya lestari, cuman sayangnya salah kaprah. Setiap kali datang bulan haji, Idul Adha, itu para orang-orang tuh berkurban di sekitar Ka'bah itu pada nyembelih. Ingat zaman dulu nggak ada kepanitiaan Idul Kurban, nggak ada. Zaman Nabi itu orang pada nyembelih dewek-dewek. Satu-satunya hadis yang menjadi pembelaan buat kepanitiaan itu hadis riwayat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah lapor kepada Nabi, wahai Rasul, aku meminta disembelihkan kepada orang. Bagaimana ya Rasul? Nabi, ya berilah haknya atas jasa dia. Artinya disitulah satu-satunya dalil buat kepanitiaan ini. Boleh pengelolaan itu dan boleh membayar jasa, karena namanya yang boleh itu kan emang jasa profesional. Itu doang dah. Bicara keumuman, para sahabat tuh nyembelih sendiri. Nah tadi sebelum Islam memurnikan kurban, ketika masa jahiliyah itu orang-orang berkurban di sekitar Ka'bah. Ya benar niatnya taqarrub ilallah. Mentang-mentang taqarrub ilallah, totalitas untuk Allah, kagak berani makan. Masalahnya setiap kali Idul Adha itu Ka'bah bau busuk, bangkai. Lah bayangin gitu, coba kita ngeletakin pakai tikus satu ge. Lah ini banyak kambing unta sudah disembelih digeletakin ya sehabisnya dah. Lah berapa bulan itu bau kali. Itu keprihatinan Nabi lah yang kemudian kurban diluruskan. Kalau non muslim boleh kita kasih Ya, boleh. Gimana? Kalau non muslim boleh kita kasih. Boleh. Misalnya ada kelebihan. Boleh. Bahkan di dalam kurban itu semua manusia berhak mendapatkan. Tidak pandang dia agama apa enggak. Dia berhak mendapatkan. Siapapun lah. Ini anjuran ya. Ya artinya tadi min syi'ari zahir, bahwa kurban itu ya sifatnya syiar yang jelas, harus dinampakkan. Orang non muslim diberi sebagaimana di dalam bahasa innamas shadaqatu lil fuqara, di situ kan wal mu'allafatu qulubuhum.
mu'alaf yang hatinya perlu dilembutkan, perlu dilunakkan, perlu dijinakkan. Sebagaimana hikmahnya berkurban itu orang non muslim juga berhak mendapat. Kali-kali peduli amat ya Islam sama kita. Ada kecenderungan mereka terikat sehingga mau macam-macam sama kita nggak enak ah, suka dikasih kurban. Sebab namanya hadiah, pemberian itu mengikat rasa. Coba orang biasa ngasih apa sama kita, kita mau ngapain disegen? Nggak enak. Setidak-tidaknya dia kagak masuk Islam, minimal dia kagak ngerusak kita aja kan, gak ngerecokin, gak ganggu gitu aja. Makanya di dalam zakat fitrah tadi, mu'alaf di dalam ayat itu, selama ini kan pengertian kita adalah orang yang baru masuk Islam. Sekarang batasan mu'alaf sampai kapan? Ini ada orang masuk Islam, sampai kapan dia disebut mu'alaf? Sampai akhir hayat dia, berbelas tahun, berpuluh tahun? Kan enggak. Batasan mu'alaf itu adalah selama dia lemah keyakinannya, selama dia butuh support agar dia bertahan dalam keislaman. Maka Imam Syafi'i itu lebih luas malah kata-kata mu'alaf itu. Bukan hanya karena dia baru masuk Islam disebut mu'alaf. Tokoh kafir sekalipun, ketika dia punya pengaruh besar di dalam kaumnya dan ada harapan dia masuk Islam, diberi. Itu masuk golongan mu'alaf itu. Dengan harapan ketika si tokoh tadi diberi, hatinya terikat, dia masuk Islam. Nah kalau tokoh masuk Islam, pengikutnya ngikut. Itu bahasa mu'alaf tuh, Imam Syafi'i. Selama ini kan pengertian kita itu mu'alaf orang yang baru masuk Islam. Nah ini sampai kapan batasannya? Apakah gara-gara dia udah dewasa baru masuk Islam, terus sampai akhir hayat dia disebut mu'alaf baik? Lah kagak kan ya? Atau tersinggung dia, tau gue masih lemah apa iman gue? Masih gue anggap mu'alaf. Jangan-jangan yang Islam dari lahir nih mu'alaf, hatinya lemah. Karena mu'alaf itu maknanya melembutkan hati agar lebih kuat kecondongan terhadap Islam. Nah kalau sampai bicara hakikat bahasa, jangan-jangan yang Islam dari lahir yang imannya pada lemah, yang lebih layak disebut mu'alaf gitu kan. Kalau kembali hakikat bahasa gitu. Nyatanya justru para mu'alaf lah yang kadang lebih kuat keimanannya. Karena sebelum dia masuk udah meneliti dulu gitu. Membanding-bandingkan dulu ini ajarannya mana nih, lebih tahuan dia malah, bahkan mungkin imannya lebih kuatan dia. Maka bahasa mu'alaf berkaitan dengan orang yang baru masuk Islam itu karena mengikat hati dia agar tidak goyah. Iya kita perhatiin aja ketika dia ibadahnya sudah kuat, nampaklah kokohnya dalam beragama. Saat itulah dia udah tidak mu'alaf lagi. Lagian dia tersinggung lah kalau disebut mu'alaf, karena mu'alaf itu bermakna hati yang lemah dalam iman. Lah kan gak terima dia, gue masih lemah. Kalau bahasa kan kayak gak enak banget. Jadi gitu Pak ya? Terima kasih Pak. Kalau itu Ustaz, lebih utama mana atau lebih afdol mana jika antara akikah dengan kurban? Ya. Kalau ada yang belum akikah, Sama-sama sunnah muakkadah ya. Lebih utama mana? lebih dijalukan mana? Pertama, kita dudukan dulu perkara hukum. Kurban sunnah muakkadah, akikah sunnah muakkadah. Dan ketika suatu hukum posisinya sama, maka bahasanya yang mana dulu? Yang mana dulu itu berlaku di mana dia sedang duduk perkara di masanya. Ketika misalnya di bulan haji, tentu yang lebih utama kurban. Lo momentumnya haji, kurban dulu, hajinya kagak jadi. Apa? Akikah dulu, kurbannya kagak jadi. Katanya kurban, akikah gak jadi kan kurbannya. Coba, kurban karena momentumnya saat itu bulan haji. Ketika dia punya ketetapan hukum yang demikian, saya udah kurban, tinggal akikah. Bener niatnya, kencang akikah. Tapi tadi akikah dulu, hajinya terlewat. Sementara haji itu bermasa dan akikah tidak bermasa. Walaupun kalau kembalikan kepada hadisnya emang 7 hari kalau runutan sunnah
dari lahir 7 hari sampai dikasih nama. Tapi para ulama tuh sampai beristihad, akikah itu berlaku bagi seorang anak sampai dia akil balik. Orang tua berkewajiban untuk. Setelah akil balik barulah si anak tersebut yang bertanggung jawab untuk mengakali. Ini dilakukan oleh Nabi manakala Nabi diangkat nubuah 40 tahun, beliau mengakikahi dirinya. Dasarnya. Jadi lihat kondisi aja. Momennya. Ya misalnya emang rezeki lebih, kenapa tidak beriringan? Ini misalnya kasusnya pas-pasan gitu kan. Kan pasnya tadi duluan mana? Oh, kelihatan nih pas-pasan. Kan begitu ya? Ngapain nanya duluan mana? Oh, pas-pasan nih. Minta solusi. Nah kalau berlebih ngapain nanya berbagi? Dia kalau mau akikah dia. Bingung, ragu. Kurban saja. Kurban nggak jadi juga. Nggak jadi dua-dua. Dua-duanya kagak jadi bisa. Mudah ketebak sih. Kalau nanya perbandingan berarti dana kurang. Kalau dari duluan mana? Nah kalau dana berlebih ngapain nanya? Udah kayak beriringan ya atau barengan. Udah ketebak. Pas-pasan ya? Pas-pasan ya? Nggak ada. Jangan nanya makanya. Masih gitu. Japri aja, Japri. Japri itu. Biar tahu semua. Kalau jawab ntar saya doang yang tahu. Nah itu. Pak, mau nanya, ayam jago aja ya. Ayam jago. Jadi kadang gini, ketika kita hendak membandingkan suatu hukum ya, dudukan dulu hukumnya gitu aja. Lalu bagaimana pendahuluannya ya? Mana dulu yang sebagai prioritas? Nah Idul Adha itu diikat oleh waktu. Kurban kan, kalau akikah kan kapan bayar? Nah ini kurban itu diikat oleh waktu, maka dia yang lebih dahulukan, apalagi pas banget di bulan haji gitu. Kalau di sini akikah harus bulan Maulid maksud. Sekalian numpang pengajian. Harus bulan Maulid kalau di. Kalau tradisi di kampung saya tuh dulu zaman dulu itu akikah anak sekalian sunatan. Bulan Maulid Ustaz. Biar ketika hajatan itu ada dagingnya gitu. Soalnya fatwanya udah turun. Fatwa bersama. Kalau fatwa bersama berarti ijma ya. Bukan ijma ulama, ijma pengurus kan. Oh ini tadi dikatakan kalau sebelum berkurban itu kan dilarang untuk memotong kuku sama rambut ya. Di hari H dia berkurban. Ada hikmah nggak di situ? Wallah alam lah. Saya belum menemukan keterangan kenapa gitu ya. Kenapa di hari H dia berkurban? Fal yumsik gitu kan. An sya'rihi wa adfarihi. Ya, ketika salah seorang di antara kalian di hari Idul Kurban tadi berkurban, maka tahanlah diri kalian untuk memotong rambut dan kuku. Saya belum tahu alasan persis kenapa sih gitu ya. Kira-kira ini dibalik ini apa sih sampai dilarang gitu ya? Saya belum tahu alasannya. Apa bedanya yang berkurban sama yang tidak gitu? Kenapa ini berlaku bagi yang berkurban doang? Belum saya temukan. Tapi ini jadi PR lagi nih. Mudah-mudahan saya lagi nyari ntar. Padahal sempat kepikiran dulu. Tapi nggak bertolak belakang dengan ini Pak. Kalau misalkan pada saat hari itu hari Jumat ya, sedangkan Jumat itu kan disunahkan untuk potong kuku. Ya kan gini, hukum sunnah itu akan terbantah manakala di hari atau di momen yang bersamaan ada larangan. Maka sunnah itu sendiri jadi batal. Karena larangan itu lebih kuat daripada perintah. Larangan itu lebih kuat daripada perintah. Karena larangan itu kan sifatnya sesuatu yang merusak. Sementara dalam kaidah fikih itu dinyatakan darul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada kita mengambil kebaikan. Misal begini, kita ingin saya ingat bagaimana para wali songo dulu tuh cara dakwahnya.
Beliau prinsipnya kaidah ini. Bagaimana misalnya ada warung remang-remang, minuman keras. Darul mafasid, menolak kerusakan. Maunya kita kan saking emosinya, wah ubrak-abrik bakar gitu kan ya. Ini kemaksiatan. Tapi entar dulu. Kaidahnya menyatakan darul mafasid muqaddabun ala jalil masalih. Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan. Pingin kita maslahat pokoknya ini kemungkaran babat habis. Itu kemaslahat kan? Tapi tidak seperti itu. Menolak kerusakan itu lebih utama. Apa menolak kerusakannya? Lo jangan main asal hancur-hancurin. Karena terkadang dengan nafsu niatnya ngancurin botol, yang lainnya ikut hancur. Karena terbawa emosi. Dan kita tahu, misalnya ada orang yang mencari nafkahnya di situ. Di situ. Ada barang haram, yaitu resiko dia dengan Allah. Tapi di situ ada barang halal yang dia jual. Yang itu. Jadi darul mafasid muqaddamun ala jalil masalih. Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kebaikan. Itu penting. Jangan mentang-mentang goblok, nggak bisa begitu enggak. Karena bagaimanapun istilah darul mafasid muqaddamun ala jalil masalih itu adalah bagaimana agar kebaikan tetap lestari dan syariat sampai itu. Syariat sampai. Persis kenapa Nabi berkaitan khomer saja yang greget malah si Sayyidah Aisyah itu sempat greget. Ya Rasul, kenapa sih nggak diharamkan langsung khomer itu? Kata Nabi, yang nggak semudah itu. Ferguson. Kata Nabi nggak semudah itu. Minuman keras sudah menjadi adat istiadat kuat di bangsa Arab ini. Kalau aku langsung mengharamkannya, pada kaget. Orang belum kuat menerima keislaman, yang ada pada lari. Nah, minuman keras itu kan 3 tahapan ayatnya. Tidak langsung melarang Nabi itu. Ada bahkan Al-Quran sampai menyatakan saking komprominya seakan-akan kan ada manfaat, ada madorot, tapi madorotnya lebih besar. Itu bahasa begitu kan? Itu bahasa semacam kompromi. Ketika umat semakin kuat keimanannya, ingat Al-Quran itu kan turunnya berapa tahun? 22 tahun sekian bulan. Kenapa tidak Allah turunkan langsung aja saat itu? Artinya Allah dan Rasulnya mendidik kita proses itu loh. Ya bagi Allah kenapa tidak sih? Tobat semua, tobat. Ayat turun langsung satu hari itu. Ya kan nggak bisa. Sebab bagaimanapun prosesi ayat itu mengikuti bagaimana kebiasaan manusia tadi. Minuman keras sampai 3 kali baru haram. Sholat dulu sebelum Isra Mi'raj belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Nabi hanya memerintahkan sholat malam doang wajibnya. Yang konon sholat malam itulah yang saat ini lestari menjadi sholat tahajud. Jadi sebelum ada sholat, sebelum Isra Mi'raj itu Nabi itu ada sholat. Ya sholat malam itu namanya. Itu peninggalan para nabi terdahulu. Jadi tahapan-tahapan luar biasa. Ada hal yang menjadikan kenapa sih Al-Quran sampai 22 tahun lebih gitu. Ya karena Allah itu mengikuti bagaimana manusia berjalan. Arab jahiliyah itu namanya minuman keras itu udah menjadi tradisi kuat. Sampai Siti Aisyah, wahai Rasul, kenapa sih tidak diharamkan saja langsung? Kalau aku mengharamkan mutlak saat itu, betapa mereka tidak ingin memeluk Islam. Biarkan saja. Biarkan saja. Puncaknya Nabi pada akhirnya mengharamkan gara-gara orang baru mabuk menjadi imam sholat. Bahasa Al-Kafirun ayatnya bulak-balik, apa ada dua ayat yang sama, kagak kelar-kelar. Lah dari dalam riwayat itu sholatnya dibubarin sama jamaah, bubar. Lah kagak kelar-kelar itu Al-Kafirun. Nah, zaman itu ini asbabul wurudnya hadis, apa asbabun nuzulnya ayat langsung keras larangan minuman keras itu ini gara-gara perilaku ini. Lah gimana ya orang kalau udah tradisi ya kita sih nggak habis pikir sih kadang kalau baca riwayat hadis dulu tuh. Nih bayangin nih,
habis minum, ya karena mungkin udah menjadi tradisi, lagi teler gitu ya, mau sholat jamaah, bisa jadi ini lagi teler tuh pinter ngajinya, dia sudah jadi imam. Kuliah ayyuhal kafirun nggak kelar-kelar, sampai dalam riwayat jamaahnya sendiri yang membubarkan, sampai itu si imam digeret, ditarik, diajak ke Nabi, ya Rasul, ini kelakuannya nih sholat kita nggak kelar-kelar. Gara-gara baca Al-Kafirun, ayatnya nggak selesai-selesai. Dan apa? Tadi kita sholat, itu nggak selesai-selesai Al-Qurannya. Muter ayatnya gitu ya. Akhirnya Nabi bertanya, lah emang kenapa apa kamu belum hafal? Hafal ya Rasul. Lah kenapa bolak-balik? Saya bingung ya Rasul. Kenapa bingung? Saya rada geleyeng. Lah emang apa? Tadi sebelum sholat saya minum dulu. Kita kan kayak sebegitu entengnya ya Islam awal itu. Kayaknya enteng banget, kayaknya hal biasa banget. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, zaman Nabi itu ngeludah cuh gitu kan ya, cuh gitu. Kita ngebayang apa iya ya, tapi hadisnya ada. Meludah ke depan, meludah kanan, kiri. Terus ada yang lebih ekstrim lagi sholat ngobrol. Sampai kemudian Nabi melarang keras loh, orang sholat itu sedang bercakap-cakap dengan Tuhannya, maka hentikanlah percakapan kalian. Segitunya Nabi ngomong. Ya kata kita sekarang, masa sih ada yang begitu? Kata kita karena udah sempurna sholatnya. Nah dulu kan sholat belum sempurna. Zaman Nabi itu belum ada mubtilati sholat, belum disebutkan. Ini syariat sholat ini baru turun nih Isra Mi'raj nih. Nabi ngajarin sholat. Nabi belum menerangkan apa saja yang membatalkan sholat. Belum ada. Nabi belum menyampaikan apa saja yang membatalkan sholat. Itu ketika syariat sholat pertama kali disampaikan kepada sahabat. Udah, nih belajar sholat begini ya gerakannya ya. Tapi Nabi tidak memberikan keterangan apa saja yang membatalkan sholat. Kata kita sih kok gitu amat. Ya kata kita kan udah selesai, fikihnya udah sempurna. Udah zaman Nabi mah enggak. Nabi ketika Isra Mi'raj udah selesai. Singkat cerita Nabi mengajarkan, nih sholat maghrib begini, sholat isya begini, subuh begini, zuhur begini, asar begini. Udah, kerjakan. Tapi ketika para sahabat mengerjakan, para sahabat tidak terlepas dari kebiasaan adatnya. Ada yang menyatakan, loh kok ketika sholat ngobrol? Orang Nasrani kalau lagi kebaktian di gerejanya juga ngobrol begitu. Jadi kan kebiasaan mereka itu sholat ngobrol. Bawang sekilo berapa? Itu biasa ngobrol gitu lagi sholat. Terus meludah ke depan, meludah ke kiri, gitu. Tengok-tengok gitu ya. Jadi untung kelakuan para sahabat yang aneh-aneh tadi itu sampai. Sehingga dari kelakuan model seperti itulah sampai ke kita jadi sebuah larangan. Dahsyatnya sebuah hukum dan terjaganya kehormatan kita terhadap Nabi dan para sahabat, apapun kesalahan para sahabat, dalam tanda kutip, bahkan apapun Nabi yang pernah keliru atau lupa, itu menjadi nikmat bagi kita karena suatu saat menjadi petunjuk. Bayangin ya, coba seandainya zaman sahabat tidak ada sholat ngobrol. Gak ada larang berarti kan? Jadi boleh ngobrol ya. Sekarang orang sholat ngobrol, kalau ngobrol nggak ada. Nabi nggak pernah melarang kita sholat ngobrol, karena dulunya nggak ada. Jadi kejadian-kejadian yang tanda kutip itu means, itu ya hikmahnya buat kita. Bahkan yang saya, kalau logika saya nggak habis pikir, kok Nabi seorang manusia yang sempurna, tentu dengan fatonah kecerdasannya nggak mungkin beliau punya sifat lupa. Tapi kenapa di satu momen Nabi dibuat lupa sholatnya? Katanya manusia sempurna. Nabi pernah dibuat lupa. Salat zuhur ada yang lihat, sholat asar dibuat lupa. Baru 2 rakaat udah salam. Nah karena waktu itu ajaran sholat baru mulai, kan sahabat cuma nanya setelah sampai, ya Rasul, emang syariat rakaat udah berubah ya? Nabi, emang apa? Tadi sholatnya 2 rakaat. Lah yang bener. Padahal ada sahabat yang sudah keluar masjid. Nabi ngomong, wahai para sahabat, benarkah si fulan ini ngomong? Nabi lebih meyakinkan, minta kesaksian. Ini juga menjadi syariat bahwa saksi di dalam kesaksian yang berkaitan dengan syariat, jika hukumnya berat minimal 4, jika ringan minimal 2 kesaksian itu. Para sahabat menjawab, ya betul ya Rasul, engkau tadi baru 2 rakaat.
Lanjutkan. Nabi melanjutkan bukan mengawali takbir pertama lagi, enggak. Melanjutkan, menambahkan 2 rakaat sisa. Bayangin, udah ngobrol loh ini. Normalnya jangan kata ngobrol, kita lagi sholat a, i, u, itu udah batal. Ini udah ngobrol, bercakap-cakap. Nabi melanjutkan 2 rakaat sebagai penambah. Coba kalau Nabi nggak pernah kejadian begini. Untung, jadi apapun minnya gitu ya, apapun minnya lah, bahkan terhadap Nabi sekalipun, memang Allah berkehendak itu agar di kemudian hari menjadi ketetapan hukum. Coba kalau zaman Nabi nggak ada kejadian begitu. Ini sekarang kita baru 2 rakaat misalnya, terus salam lupa, terus tegur, kurang Pak Imam tadi baru 2 rakaat, yang benar nanya, oh iya Bang tadi baru 2 rakaat, udah kita mulai dari awal, mulai lagi dari awal. Dengan cara Nabi Allah dalam tanda kutip dilupakan hitungan rakaat menjadi hikmah betapa ringannya syariat gitu loh. Padahal kan murni hukumnya udah ngobrol mah batal, tapi tidak menjadi batal karena sebuah kelupaan. Jadi ada saja jadi kejadian-kejadian yang min itu ya menjadi hikmah hukum bagi kita zaman sekarang. Jadi seperti itu. Sampai mana tadi, sampai kemana-mana? Sama itu Pak Ustadz, yang korban kan tadi Pak Ustadz menerangkan bila dalam satu keluarga berarti bisa mewakili ya Pak Ustadz. Ya, secara pahala. Pahala. Bukan kemudian keluarga yang lainnya gugur, enggak. Nah terus Buat kalau pahala. misalnya kan kalau di kita mah ada namanya disebutin ring ini, nah, itu berarti yang dapat pahala yang disebutin doang apa yang lain itu? Iya kan, penyebutan lisan itu tidak wajib, formalitas aja. Nyebut dalam hati juga nggak masalah. Secara pahalanya artinya buat si yang disebutin Ya doang. disebutin lah, ditentukan lah misalnya. Ditentukan. Atau tidak harus menyebutkan satu-satu, bilang aja keluarga. Nah, kalau disuruh keluarga ya ada anak, ada bini, anak jenis keluarga. Jadi sunnah kifayah itu maksudnya lebih jelas adalah jika dalam satu keluarga ada yang mampu, maka cukuplah satu mewakili gitu loh. Ini disebut sunnah kifayah. Jadi sunnah kifayah itu hukum sunnah menjadi gugur manakala salah satunya mengerjakan. Sama persis dengan fardu kifayah. Satunya mengerjakan manakala dari sekian banyak kaum muslim, maka cukuplah digugurkan oleh satu orang tadi. Sama, jadi ada fardu kifayah dan sunnah kifayah. Misal ya, keluarga adalah kemampuan untuk berkurban, maka dia gugur dengan cukup salah satu saja yang berkurban. Bahkan kiasnya adalah Nabi itu pernah menyatakan, aku berkurban untuk diriku dan umatku. Tapi jangan disalahartikan, Nabi aja buat umat lah, umat kan miliaran, berarti cukup satu kambing. Lah buat apa ada onta sama sapi? Pelit, itu meniat pelit Nabi itu saking cintanya sama umat disebutin dalam kurban umatnya gitu. Karena rasa rahmat Nabi yang luar biasa, gak lupa sama umat itu. Kalau umat kan mau yang terdahulu maupun yang akan datang namanya umat. Betapa hebatnya gitu loh rahmatan lil alaminnya Nabi itu. Kurban aja umatnya disebutin. Barakallah. Saya masih ingat kiai saya itu ketika memperlakukan santri beda-beda. Di konun aturan pondok jelas, setiap santri wajib menghafalkan 10 nazom setiap hari. Jika tidak, maka hukumannya ini. Itu kan di atas kertas. Menjadi ultimatum agar santri waspada. Iya kalau yang pinter, kebetulan santri yang bodoh. Kalau itu dipaksakan, ditegakkan, kira-kira bakal betah apa kagak? Kabur. Ini yang dimaksud darul mafasid. Daripada kita memaksakan mengambil kemasan, pokoknya kudu hafal. Lah kalau dipaksa malah dia nggak bisa jadi kabur. Mending kalau kaburnya pindah pondok masih bener. Lah ini setelah keluar pondok jadi preman. Ayo lo. Itu alasannya.
Kalau di pondok itu kalau ngomongin hukum itu ya keras-keras banget. Tapi nyatanya kiai selalu memberikan kompromi bagi santri yang memang ya sudah pada batas kemampuan ya sudah. Tapi ketika ada santri dalam kepura-puraan, habis sama kiai digebukin. Ya kan ada aja, pinter sebenarnya tapi banyak ngeles. Yang begini habis. Lah kiai tahu nih, pinter bocah, banyak ngeles habis. Lah kiai tahu mana yang pinter mana yang bodoh. Kok ngeles habis malah digebukin. Ada santri emang dasarnya bodoh. Sudah 5 aja, yang lain 10. Yang penting 5 terus ya tiap hari. Kan si anak merasa dimaafkan semangat. Lah kalau habis digebukin, wah. Iya. Yang ada rusak malah dia. Mending kalau keluarnya bener. Nah, kalau jadi gara-gara ternyata Islam pasti jadi preman aja dah gitu. Bahaya. Udah cukup. Cukup kan? Ini mau kurban kayaknya ya Aki ya. Amin. Sampai minta bimbingan saya boleh nggak? Boleh. Ini berarti memposisikan sebagai zaman sahabat Nabi semangat ingin berkurban, pas-pasan tapi boleh gitu. Boleh. Saya tuh kalau di perumahan ya saya dantain pertanyaan model begini, sampaikan ke jamaah, speaker kencang. Betul, Nabi gini-gini saya sebutkan Mas Babul. Tapi Imam Ghazali menyatakan totalitaslah dalam berkurban taqarrub ilallah. Apakah Imam Ghazali sampai ngomong seperti ini tidak tahu hadis tadi? Pasti tahu. Tapi kenapa Imam Ghazali menyatakan begini? Ya tadi konteksnya beda. Nah kalau misalnya itu diperbolehkan yang kurban 5 orang, warga ada 500, semuanya ngambil sepertiga, baginya gimana gitu loh. Panitia bingung. Ya Allah. Gini-gini amat ya ngikutin sunnah katanya. Masa sunnah dalam keserakahan? Sunnah Nabi itu sifatnya reward bukan keserakahan. Paha kiri, paha kanan. Paha kiri, paha kanan. Gue paha belakang ya? Iya kalau depan mah apa namanya? Paha itu belakang ya? Paha itu belakang. Kalau depan apa namanya? Kaki aja. Paha kan belakang ya. Kalau depan? Betis. Kan sama-sama kaki ya. Gak mau kaki depan mah gak ada daging. Mau nanya Tat, Ya silakan. menit tentang masalah sholat. Sholat qobliyah Jumat itu sebenarnya zaman Rasul ada guys? Ada. Ada ya? Ada. Oh, berarti kalau misalkan emang itu niatnya qobliyah ya? Qobliyah Jumat. Ada. Ya gini. Aman saya gini. Jadi ini istihad ya. Bukti bahwa qobliyah Jumat itu ada. Sekaligus membantah bagi khotib yang sedang berkhutbah. Kan katanya tidak boleh sholat. Enggak, justru Nabi ketika berkhutbah itulah ada salah satu sahabat datang. Mau duduk dia. Nabi itu kan punya hak beda. Nabi itu punya hak beda daripada umat. Nah, khutbah aja boleh nanya. Kalau bagi umat nggak boleh dialog. Nabi itu nanya, Fulan, sudahkah kamu sholat? Sholat di rumah maksudnya. Belum ya Rasul, sholatlah dan ringankanlah, artinya cepatkan karena sedang berkhutbah. Nah, di sini mengandung pengertian. Ada yang menyatakan ini sunnah tahiyat masjid. Loh, dari kalimatnya sudahkah engkau sholat? Nabi tahu kok dia baru datang dari masjid. Artinya sudahkah engkau sholat di rumah? Nah kalau di rumah berarti qobliyah dong. Namanya sholat qobliyah ba'diyah itu malah disunahkan di rumah malah. Ya, inilah yang menjadi ketetapan adanya sholat sunnah qobliyah. Wah, hadisnya jelas. Tapi bagi yang menolak qobliyah, mereka ini sholat tahiyat masjid. Nah kita bantah dari kalimatnya, perhatikan. Nabi tahu dia ujung-ujung datang nih. Sudahkah engkau sholat? Tahu baru datang. Berarti sudahkah engkau sholat di rumah? Kalau misalnya dia baru datang nih, ngapain Nabi nanya sudahkah engkau sholat? Iya.
Kalau itu berkaitan dengan tahiyat masjid, ngapain ditanya? Maka itulah yang menjadi ketetapan sholat sunnah qobliyah. Tapi ya sudahlah, ini istihad. Bagi yang meyakini itu qobliyah ya monggo, bagi yang tidak meyakini udah silakan. Perkara sunnah kok. Jadi perang gitu. Monggo. Jadi Mas Bang nanya sholat Jumat, jadi saya ingat Begitu. kemarin saya sholat di Sukakarya, Sukatani di sana. Sholat Jumat, kebetulan jumlahnya banyak. Cuman setelah sholat Jumat selesai, disusul dengan sholat zuhur 4 rakaat. Lagi satu rombongan saya ini nanya sama Jumat, sholat apa lagi? Sholat Jumat, zuhur. Untuk apa udah sholat Jumat? Untuk mengapa namanya? Menguatkan. Mengganti sholat Jumat yang ragu-ragu. Iya, yang tidak, ya yang meragukan lah. Ya ragu-ragu itu memang ada. Jadi gini, lagi-lagi ini istihad ya. Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i itu ada dua ulama besar yang menjadi pegangan hukum. Ada Imam Rafi'i, ada Imam Nawawi. Imam Syafi'i, sebagaimana riwayat hadis menyatakan ya jumlah 40 itulah yang menjadi salah satu keabsahan sholat Jumat. Zaman sahabat, zaman Nabi. Imam Syafi'i menyatakan itu yang menjadi ketetapan. Nah, ketika diambil kalimat seperti ini oleh Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi itu beda. Imam Rafi'i menyatakan bahwa cukuplah 40 orang, tidak pakai syarat. Imam Nawawi berbeda lagi. Enggak, mohon maaf kebalik. Imam Nawawi menyatakan cukuplah jumlah 40, yang penting akil balik. Nabi bilangnya 40. Tapi Imam Rafi'i lain lagi. Dia enggak cukup 40 akil balik lah. Maka lihat konteksnya, kata Imam Rafi'i. Kan zaman Nabi, zaman sahabat. Itu zaman Nabi, zaman sahabat, orang-orang yang jelas kealimannya. Nah, ini menjadi polemik di sini. Yang jelas-jelas kealimannya, yang jelas-jelas terjaga keislamannya. Yakin, ini 40 yang zaman sekarang terjaga kealimannya. Emang berapa pintar agama. Ini istihadnya yang menjadi beda. Zaman Nabi 40, tapi kan pada ngerti agama. Kuat pemahaman agamanya. Lalu sekarang 40. Itu Imam Rafi'i loh itu. Bagaimana menjadi ketetapan? Yakin 40 ini orang mengerti agama, pada bodoh semua lagi. Nah, inilah yang diambil untuk menambal, dalam tanda kutip apa tadi? Keraguan. Masih kan ragu nih. Benar apa kagak nih 40? Bahkan mungkin 100 lebih, 200 lebih mungkin. Tapi bener nih. Minimal 40 orang ahli agama. Sebab ditarik ke zaman Nabi itu 40 orang yang paham agama. Itu istihadnya. Sehingga berdasarkan keraguan itulah, udah untuk lebih meyakinkan, menghilangkan keraguan, kita ihtiyat. Ihtiyat itu menguatkan hukum dengan cara melanjutkannya sholat zuhur. Di Indonesia yang memakai itu kebanyakan di Banten. Di Banten tuh banyak yang pakai ini. Bener ya? Itu bener. Sebab saya punya teman jadi polemik dekat perumahan lah, dari kampung. Orangnya alim sebenarnya, cuma terlalu kaku. Alim orangnya, tapi saya yang kaku. Jadi tidak mau apa ya namanya, umat tuh kan kalau bisa kita ngikutin aja dulu. Yang penting mereka mau pada sholat. Pokoknya habis sholat Jumat, sholat zuhur lagi, pada kaget. Udah gitu bahasanya kurang bisa ini, terlalu memponis. Karena Imam Rafi'i menyatakan zaman sahabat tuh jelas kealiman pemahaman agamanya. Sementara saya yakin orang sini bodoh semua dalam agama. Lah kan tersinggung orang. Walaupun benar bodoh, cuman kalau dikatain begitu kan gak terima. Jadi bahasanya kurang santun. Saya tidak yakin di kampung ini orang pada ngerti agama. Bodoh semua masalah agama. Jadi bahasanya kurang disaring. Ya benar sih, cuman kadang gak pantas gitu ya. Itu jadi polemik. Sampai ramai waktu itu sempat disidang beliau. Ya saya hadir ya tetap sedikit membela beliau dalam artian keilmuan. Nah, cuma saya agak nyenggung beliau dalam bahasa doang. Jadi saya sampaikan waktu itu, apa yang disampaikan Ustaz Murad itu benar, ada dasar hukum.
pastor dia ngomong gini. Nah ini kalau ngomongnya ini yang saya salahin. Ngomongnya kayak benar. Ya untungnya Ustaz Murani juga kalau depan saya bingung. Ya Ustaz saya kemarin itu masanya Ustaz. Sebenarnya kita boleh misalnya menegakkan hukum salah satu imam dengan ketegasan, kita referensinya jelas, bahasa juga harus dijaga. Orang goblok aja katain goblok juga gak terima sih gitu. Saya yakin di kampung ini tidak ada yang pintar agama, bodoh semua. Kan walaupun benar bodoh semua kan gak terima kalau dikatain begitu. Maka berdasarkan inilah Imam Rafi, aduh, abis gitu. Ya benar sih, cuman bahasanya kan jadi gak enak. Di sini pernah sholat Jumat saya lihat. Begitu selesai dia ada 2 orang keluar langsung sholat berdua berjamaah. Ini sholat apaan ini? Gitu. Yang dari golongan mereka. Kalau sholat lagi cuma 2 orang. Jadi dia berjamaah ngajakin temennya. Oh, sholat apa? Sholat alam. Menjadi keharusan atau enggak? Ya enggak keharusan. Itu kan istihad. Oh, istihad. Istihad itu bersifat fatwa dan fatwa itu tidak mengikat. Mengikat bagi orang yang meyakini, yang tidak meyakininya sudah. Sah. Sebab hasil ijtihad yang bersifat fatwa itu bukan qat'i ya. Qat'i itu hukum pasti. Kayak tadi sholat ini ganti ini, itu kan ijtihad. Bagi yang meyakini ya kudu. Bagi yang tidak meyakini ngapain? Orang nggak yakin, ngapain ikut-ikutan? Itu sifatnya tidak qat'i. Apapun lah keputusan. Makanya kenapa ada sisi lemah dalam sebuah fatwa? Ya fatwa itu hanya mengikat bagi orang yang meyakini, tapi tidak mengikat bagi orang yang tidak yakin. Misalnya fatwa pada tahun 90-an kalau tidak salah MUI, pada MUI kain itu lebih lagi kan. MUI itu sempat waktu itu menghalalkan bunga bank. Ini kan fatwa. Sementara mayoritas ulama juga mengharamkan. Tapi MUI sendiri punya catatan pembolehannya hanya bagi bank konvensional yang dikelola oleh negara. Dengan alasan bunga bank yang dikelola oleh negara maka keuntungannya buat kepentingan rakyat juga. Beda dengan bank swasta, ya keuntungannya kan buat golongan mereka. Tidak ada buat bangun jalan, nggak ada, mereka ya untung punya. Kalau yang dikelola pemerintah kan memang dikelola ini kira-kira buat bangun jalan, buat apa? Artinya kembali kepada umat. Itu alasannya. Toh lagi-lagi bunga bank yang zaman sekarang kalau bicara hakikat esensinya ya beda jauh dengan yang dimaksud riba zaman Nabi. Penamaan bunga bank sebagai riba itu hasil ijtihad juga, tidak mutlak. Maka justru di Al-Azhar sudah lama dari tahun 90-an MUI Indonesia itu menjiplak dari Al-Azhar. Al-Azhar itu jauh-jauh sudah menghalalkan. Karena definisi riba itu tidak sampai sebagaimana dengan istilah bunga bank. Definisinya jauh, hanya cuma pemaksaan disambung-sambungin gitu. Disambung-sambungin. Itu lagi-lagi sebuah ijtihad. Yang ijtihad itu kan akan membuat produk hukum agar bagaimana hukum ini lestari sampai zaman kapanpun. Namanya ijtihad ya bisa benar bisa salah. Dia wajib mengikutinya kalau dia meyakininya. Tapi nggak wajib orang dia nggak yakin ngapain dipaksa. Hasil ijtihad model begini jangan paksakan terhadap orang lain, karena orang itu juga punya keyakinan ijtihad yang lain bisa jadi versinya. Nah itu kalau dipaksain jadi ribut. Ustaz, riba itu sebenarnya definisinya apa sih? Riba itu bahasa lughawinya, secara bahasa riba itu artinya kelebihan. Artinya sesuatu yang kelebihannya itu dipaksa, bukan atas keridoan. Misalnya nih, awal mula riba zaman Nabi itu orang meminjamkan dengan ditentukan dari awal syaratnya kamu mengembalikan sekian ya. Itu minjam 1.000, nanti baliknya 1.500 ya. Itu jelas. Kelebihan 500-nya adalah Kan memaksakan. Tapi kalau yang minjamnya oke. hatinya pasti menolak ya, karena kepepet dia bilang oke. Aku yakin manusia secara naluri yang sehat nuraninya menolak, cuman karena butuh dia bilang oke.
Bang jujur aja. Kamu lagi butuh bilang oke. Bang Emok. Kalau nggak oke nggak di ACC. Kalau nggak oke nggak di ACC. Kan karena yakin tadi. Nggak bakal di ACC. Jadi nggak usah Riba berkeras. lu. Riba. Saya jual riba saya. Penjual riba. Ya dulu, sekarang udah tobat ya. Alhamdulillah. Nah kalau udah tobat mau insya Allah diampuni. Jadi itu awal mula. Sekarang bunga bank. Bunga bank. Itu kan kelebihan di dalam artian kan suku bunga ya. Menyimpan sekian. Bedanya kalau bank itu kan ditentukan ya 2,5 misalnya. Ya, suku bunga itu 2,5. Yang nabungnya pas-pasan mah habis dia buat administrasi. Dicek lah. Orang tabungannya 100.000 setahun habis. Bunganya seumprit. Bagi yang nabungnya ratusan juta, ya gede hasilnya. Sebab administrasi sama, karena administrasi sama. Mau yang gede mau yang kecil. Nah, bunga mau yang gede mau yang kecil sama, 2,5%. Nah, administrasi bagi yang tabungannya kecil itu digerogotin lama-lama habis. Saya ngerasain tuh. Cek, lah perasaan kemarin 200, setahun kemudian, lah kok tinggal 25.000. Ini bukannya berbunga, malah layu. Ya itu bagi orang yang nabungnya ratusan juta kan berasa 2,5%. Dipotong administrasi nggak berasa, nggak tabungannya kecil. Tapi yang banyak minumnya haji Pak. Tapi tadi bahwa itu kias istiadat ulama bahwa bunga bank itu riba itu kias. Bunga bank itu adalah kias. Maka tadi prinsip muamalah itu di Al-Quran sudah dijelaskan antaradin minkum, itu muamalah itu jual beli segala macam prinsip simpan pinjam utang piutang itu ya dasarnya antaradin minkum, adanya keriduan di antara mereka. Tadi ngelesnya tadi, tapi ridho di sini murni dari awal sudah ditentukan dia menerima. Kalau ini kan akhirnya doang kan sambat ini. Antara minkum itu ya adanya keridoan, itu murni keridoan murni. Misalnya pihak bank bisa aja berargumentasi, loh kalau kami tidak minta lebihan gimana bayar karyawan gitu. Emang lu nabung karyawan gue nggak dibayar apa kasar gitu. Itu kan beda, dari situ aja definisinya sudah beda dengan zaman Nabi. Zaman Nabi versi riba itu sifatnya personal, bank memang personal. Bank terikat oleh aturan sebuah kelembagaan yang di situ dikelola orang banyak, yang orang banyak tadi tiap bulan kudu dibayar. Nah kalau zaman Nabi itu sifatnya personal. Iya, face to face. Nah ini artinya ini kan ijtihad gitu loh. Kasusnya sama cuman beda versinya. Kalau personal mah masa gaji diri sendiri enggak mungkin. Nah kalau tadi yang bank sifatnya kelembagaan, ini karyawan gue yang gaji siapa? Kan ngelola duit lu pada, lu kan nggak mau ngasih buat bayar karyawan gue, kan begitu bahasa hukumnya begitu. Sehingga di sanalah nalar manusia adanya antara minkum, cari itu. Nggak ada kan orang menabung mengeluh, ada untuk kelas menengah ke bawah, mengeluhnya karena digerogotin administrasi, boro-boro bunga, ada habis. Jadi gimana Mas? Wah. Jadi kalau minjam beja berarti bagaimana Mas? Di bank-bank itu. Ya, kalau kepaksa mah. Ya, kalau saya itu sekarang kan ada istilah bank syariah. Bank syariah juga hasil ijtihad. Ada sistem yang hampir sama, cuman berakibat beda. Ini yang penting itu hukum itu berakibat beda. Meskipun sistem sama, tapi hukum itu harus total dari awal sampai akhir. Berakibatnya inilah yang beda antara konvensional dengan bank syariah. Yang saya tahu ya, kalau bank konvensional misalnya kita ngeredit rumah gitu ya, setelah sekian tahun, nggak setoran berbulan-bulan, dikasih surat peringatan 1-3 kali, plat merah kan, diambil alih. Kita dadah. Kalau bank syariah enggak.
itu rumah dilelang, hasil lelangannya dapat berapa, nih yang dulu ngeredit sekian tahun dihitung per bulannya berapa, dipotonglah hitung-hitung bahasa ngontrak di sebulan berapa kan gitu. Artinya tidak angus. Dia punya hak di situ, uang dia. Nah kalau konvensional ya udah selesai. Itu kontrak total kan jadinya. Kalau syariah tidak. Dilelang, terjual berapa, nanti akan dipotong administrasi kalau bahasa sekarang itu. Dan akumulasi dari dalam sekian tahun tiap bulannya dia setoran sekian, maka dikembalikan. Tuh. Jadi ada efek akibat yang beda. Sistemnya sama di dalam administrasi awal sama, cuman syariat di sini, syariat memberikan perlindungan kepada kepentingan umat. Karena yang tadi saya bilang, kegayaan manusia itu gaya-gaya ridho di awal karena lagi butuh. Adakah orang ridho dari awal sampai akhir? Enggak ada. Syariat inilah melindungi dari dampak akibat tadi, Bank Syariah ini, agar tidak sampai horornya kedustaan hukum. Maka dampak akibat dari bank syariah ini tidak sama dengan bank konvensional. Dia punya hak atas uang dia yang sekian bulan, sekian tahun kali sekian bulan. Hak itulah yang nanti akan digantikan. Balikin lagi duitnya. Tentu setelah dipotong, kalau bahasa kita kira-kira dipotong berapa, sekian persen nih. Hitung-hitung sebulan kontrak berapa, kira-kira begitu kan. Sama saja, hitungannya kita kontrak misalnya. Maka akan dikembalikan sisa cicilan dia tadi yang sudah. Itu dampaknya yang bikin beda sebagai perlindungan hukum daripada syariah. Itu gimana tuh kalau BPJS, Tat? BPJS itu saya pribadi saya itu mengharamkan. Walaupun ya itu fenomena yang unik sih. Di kalangan pesantren ada yang menghalalkan. Di kalangan pesantren juga ada yang membantah. Saya termasuk orang yang membantah. Ya kalau saya sih prinsip gorornya tadi, tidak ada kejelasan bagaimana uangnya kemana. Tapi bagi yang menerima hukumnya halal, karena lagi-lagi kalau pemerintah yang mengelola, kalau pemerintah yang jujur kan itu ya, adalah bagaimana kemaslahatan itu akan kembali ke rakyat. Cuman lagi-lagi bagi yang menolak, apapun yang terjadi, tetaplah terjadi horor. Orang tiap bulan sekian. Seikhlas apapun dia ngarep. Efeknya jelek, kapan gue sakit ya biar kepake. Jadinya ngarepin sakit biar kepake. Ya. Sama asuransi. Bulan dipotong terus ya. Sakit beneran enggak? Iya. Kalau gue sehat terus kagak pakai duit gua. Jadi mintanya sakit. Duitnya nggak bisa balik lagi. Tapi saya nggak tahu deh, saya dapat kabar katanya karena memang para ulama sendiri ya sering menyampaikan ke pihak pemerintah, itu sering di PBNU itu banyak yang menolak, bahkan menolak keras masalah BPJS. Pokoknya kalau sering ditolak nanti ya apapun sebuah kekuasaan, kalau penolakan keras kan semakin diperhatikan, dipikirkan bagaimana. Sampai saya dengar masih opini sih, mudah-mudahan benar terjadi di kemudian hari, bahwa ketika sampai batas kematiannya, maka dia punya hak untuk mendapatkan uang kembali. Ya dong, logikanya begitu. Itu artinya itu satu-satunya alasan yang kita pun yang tadinya melarang, kalau itu yang menjadi masih nerima, itu yang nabung lah. Katanya kan begitu. Gitu. Lah karena tidak menikmati. Karena kebetulan sakit kagak. Lah kan orang yang akhirnya punya pikiran buruk. Wih, kapan sakitnya? Lah kok iya belum menikmati BPJS. Jadi ngarepin sakit. Kan logikanya tuh nggak masuk akal itu. Itu sekarang lagi digodok. Bagaimana masalah opini ini? Ketika rakyat yang BPJS bagaimana sampai batas kematiannya. Sementara selama dia hidup belum pernah make. Ya kalau pernah make sih mending. Kan sakit mending jadinya. Artinya ada efek yang bikin dia pakai. Lah kalau sampai batas kematiannya dia sekian tahun, sebulan aja berapa? Sekian tahun sekian. Mati. Ini duitnya kemana? Sekarang yang ada kalau nggak bayar tutup. Iya. Saya termasuk yang apa ya, di teman-teman kerja di guru-guru, termasuk keluarga besar juga. Saya satu-satunya yang tidak ikut.
Makanya ya bukan kemudian sok-sokan banyak duit, enggak. Ya tetap aja secara nafsu saya juga suka ada rasa takut begini, lebah. Kalau saya sakit gimana nih? Kan biaya total ya, karena tidak BPJS. Tapi ya Allah sehatkanlah. Hamba itu tetap nggak ridho, nurani itu nggak bisa nerima. Masalah sekarang gini, bukan hanya pada saat kita sakit ya. Lagi Syarat- sakit bukan, ada syarat-syarat tertentu yang harus BPJS, itu yang bikin susah tuh. Oh iya. bikin SIM pakai BPJS. Iya, Betul. pakai BPS. Betul. Itu yang bikin susah. Sebenarnya secara pribadi sih juga pengennya nggak ikut. Betul. Karena ini merembet ke ini, kalau tidak terpenuhi maka tidak terlaksana. Jadi persyaratan Kan jadi vaksin. SIM malakama ya. Tapi nyatanya tidak. Saya dulu belum lama buat SIM A. Ramadan yang bulan itu kan sudah ada rumor. Katanya pembuatan SIM itu harus disertai dengan BPJS. Saya aman-aman saja. Ya artinya begitulah, kadang propaganda pemerintah itu nakut-nakutin. Ya, saya pengen tahu kalau nanti benar-benar BPJS wajib, saya perhitungkan. Kalau saya masih masuk, saya terpaksa. Ya tadi terpaksa itu gugur hukum. Namanya terpaksa. Cuman ya Allah, saya belum tahu bukti. Kalau nanti ini saya pikir masih rumor, saya pengen bukti. Saya waktu buat SIM itu buat SIM, sempat pihak kepolisian nomor BPJS, Pak, saya nggak ikut BPJS, tolong daftarkan ya. Kapan Pak? Ya sekarang juga, saya nggak sanggup Pak. Saya ingin segera buat SIM. Nanti nyusul ya? Iya, saya gitu daripada saya bilang tidak akan dikerjain. Artinya apa? Wilayah hukum tidak bisa ya dan tidak ketika berhadapan dengan lembaga hukum. Manakala bisa ya dan tidak, berarti masih kompromi. Manakala masih kompromi berarti belum final. Ya kan? Belum final berarti. Ya ini mah propaganda pemerintahnya biar orang kita mah kan udah ditakut-takutin. Kalau ini harus ini tidak ada BPJS maka dipersulit apa? Nyatanya saya enggak. Tapi nanti dibuat ya, ya segitu. Terus kita kagak. Ya, artinya beberapa hal ya saya kadang Depok aja tuh deketan. Korban mensos nih. Bunga ini fatwa apa bunga bank apa? halal. Yang apa? Bank pemerintah. Iya, Itu boleh. boleh. MUI itu tahun 90-an memfatwakan. Sampai sekarang itu Tapi fatwa. sekarang belum ada penghapusan, saya pikir belum ada penghapusan. Waduh, ujung nih. Boleh Pak Asma tuh. Bank Mandiri. BTN. Yang nggak boleh itu bunga desa. Cuman gini. Iya. Bunga desa nggak boleh ya? Gini Ustaz Hanifan. Kadang saya kalau ngomongin beginian ngeri-ngeri sedap. Nah, pengen ngomong keras haram lah saya praktek. Repot ya. Nah kalau kita maksain gaya-gayaan tegas tapi ngelayan kan jadi munafik juga kan. Repot juga. Makanya saya tadi bilang jujur aja ya. Nurani kecil mas sebenarnya saya pelajari ban konvensional dari sisi syariat. Saya berusaha, oke lah, itu udah masang oleh para ulama yang mumpuni. Cuman saya ngukur kapasitas saya juga ingin tahu sesuai kapasitas ilmuwan saya. Secara fikih begini. Mungkin karena ilmu saya belum nyampe kan ya. Saya masih ada sesuatu yang diragukan bagi saya. Itu bank syariah loh yang sudah dijamin. Mohon maaf kalau bank konvensional, apalagi untuk pribadi saya ya. Tapi tadi MUI sudah memberikan legalitas, berarti boleh. Tapi untuk pribadi saya tidak. Jangan kata bank konvensional milik pemerintah. Ya ini yang sudah dapat stempel syariah ini saya mempelajari ketika mengambil rumah yang sekarang itu enggak nyampe setahun lagi selesai. Setidaknya saya secara hukum aman lah. Walaupun nurani masih rada ganjel. Minimal aman karena sudah ada yang menjamin para ulama. Jadi gandolannya begitu. Kalau nyelup di neraka dikit lah kayak gini. Itu bank syariah loh. Saya kan punya patokan hukum sendiri di dalam fikih sebagai pertimbangan-pertimbangan. Cuma lagi-lagi keadaan lah yang membuat saya tidak berdaya. Saya butuh rumah. Tapi minimal bank syariah dulu. Ada yang bertanggung jawab. Ada yang bertanggung jawab. Tapi untuk bank konvensional saya masih dari dulu masih walaupun tadi MUI menghalalkan, apalagi yang swasta, yang konvensional aja berusaha saya hindari gitu. Saya dari dulu hampir tidak pernah hubungan sama bank. Berani hubungan sama bank itu ya ngambil rumah aja itu. Mau nggak mau. Orang ngumpulin duit kapan ngumpulnya 100-200 juta. Udah ada bank syariah yang sudah mendapat jaminan.
Sebenarnya syariah juga murni sepenuhnya. Iya. Ya belum 100% Kan ujungnya ke PI lagi, Pak. Iya, jadi apa ya? Pokoknya panjang lah, Bro. Artinya ada beberapa poin yang ya kapasitas saya dalam sisi fikih itu masih rada ganjel. Cuman saya pun pada akhirnya akan melindungi kepentingan bank syariah ketika tadi tinggian mana mafsadatnya, apa manfaat dari Ramadan. Maka ini lebih aman syariah ini karena banyak jaminan yang menjadikan perlindungan hukum bagi kepentingan orang yang saya tadi ceritakan tadi. Minimal keingkaran saya itu ke bank syariah itu lebih condong pada kebenarannya lah, walaupun ya ada beberapa poin yang kayaknya masih ganjil. Sudahlah, ngapain repot-repot, yang udah pada paling begitu Pak. Walam bisawab, udah nggak apa-apa, saya tidak ada.